Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Ibu dosen. Saya akan menjelaskan dari hasil jurnal yang saya cari, yaitu analisis perbaikan kinerja rantai pasok industri garmen dengan metode AHP. Jadi, eh, di sini jurnal ini tuh menjelaskan tentang perbaikan kinerja rantai pasok di industri garmen dengan metode AHP. Nah, latar belakang latar belakang dan permasalahan yang ada pada jurnal ini yaitu industri garmen, industri padat karya yang tumbuh pesat lokal maupun global, yaitu PT Sandang Asia Maju Abadi adalah perusahaan besar yang menerapkan sistem make to order dan mengekspor ke 5 benua. Supply chain management juga sangat krusial karena spesifikasi produk bervariasi dan harus presisi. Nah, ada permasalahan utama. Yang pertama, tidak ada pengukuran kinerja rantai pasok secara menyeluruh. Dan yang kedua, kesulitan mengetahui titik lemah dan cara memperbaikinya. Dan yang ketiga, terutama pada ketepatan waktu pengiriman bahan baku atau S2 yang sering tidak sesuai dengan rencana. Nah, ini menjadi permasalahan eh, penulisan pada jurnal ini, yaitu yang paling utama adalah tidak tepat dalam waktu pengiriman bahan baku karena bisa menghambat proses produksi. Dan selanjutnya, metode penelitian AHP atau analitik hierarki proses. Metode ini merupakan metode pembobotan indeks kinerja dengan struktur hierarki, perbandingan berpasangan, dan validasi konsistensi. Responden adalah stakeholder internal perusahaan. Bobot yang diperoleh digunakan untuk menghitung skor akhir (KPI). Nah, pengumpulan data ini melalui observasi alur produksi dan supply chain, kemudian ada wawancara dengan staf internal, kemudian kuesioner pembobotan indikator kinerja. Selanjutnya, pada jurnal ini juga selain menggunakan metode AHP, juga menggunakan skor, eh, penelitian skor. Jadi digabung penggabungan antara metode AHP dan penelitian skor dalam jurnal ini. Yang pertama ada plan atau perencanaan produksi dan pemesanan. Kemudian ada eh, source, pengadaan bahan, berada make, proses produksi, ada deliver, pengiriman ke pelanggan, kemudian ada return atau pengembalian barang. Skor digunakan hingga level 3, proses umum, atribut performa, dan KPI spesifik. Nah, di sini ada identifikasi KPI berdasarkan skor. Yang pertama ada plan. Plan itu P1, yaitu pemenuhan pesanan. P2, kesesuaian desain. Dan P3, bahan dan kuantitas. Dan yang kedua ada source atau S1 dan S2. S1 itu kualitas bahan masuk, S2 itu ketepatan waktu pengiriman material. Nah, ini yang jadi permasalahan yang dibahas pada jurnal ini. Kemudian ada make M1, M2, M3. M1 adalah kualitas produksi, M2 adalah tingkat kegagalan, dan M3 adalah kesesuaian produk. Kemudian yang keempat ada deliver atau D1 dan D2. D1 dokumen tanpa kesalahan dan D2 waktu siklus pengiriman. Kemudian yang terakhir ada return, R1, R2, dan R3. R1 itu tingkat pengembalian, R2 itu penanganan pengaduan, dan R3 itu waktu siklus pengadaan. Nah, ini merupakan grafik nilai aktual tiap KPI dinormalisasi menggunakan metode SNORM Debur agar berada pada skala 0 sampai dengan 100. Ini ada nilai-nilai dari P1 sampai dengan R2. Nah, selanjutnya ini ada tabel identifikasi kinerja utama lanjutan. Level 1 return, level 2 respon
shift. Nah, di sini di tabel kedua ada normalisasi indikator kinerja utama. Jadi P1 tingkat pemenuhan pesanan dinormalisasikan dengan 100. Nah, kemudian P2 tingkat kesesuaian desain 100. Kemudian tingkat kesesuaian bahan dan kuantitas 99. Kualitas bahan yang masuk 88,8. Ketepatan waktu pengiriman material 69,5 dan seterusnya. Nah, di sini sudah bisa terlihat bahwa ketepatan waktu pengiriman material dengan nilai yang paling rendah yaitu 69,5. Nah, selanjutnya pada perhitungan nilai kinerja tadi yang dibahas di penelitian skor bahwa bobot akhir dari plan reliability P1 adalah 0,0168, P2 0,0571, P3 0,0309, E1 0,1176 dan seterusnya. Nah, di sini kita telah mencoba menghitung eh, total skor dan indikator kinerja. Nah, ini yang didapatkan. Yang tadi rumusnya itu bobot akhir dikali normalisasi. Itu rumus untuk perhitungan nilai kinerja. Jadi di sini P1 0,0168 dikali 100 sama dengan 1,68. Di sini P1 0,0168 normalisasi 100. Jadi bobot akhir dikali normalisasi 0,0168 dikali 100 hasilnya 1,68. Begitu dengan seterusnya seperti P2, P3, S1, S2. Jadi nilai bobot AHP dikali normalisasi. Nah, kita bisa mendapatkan total skor akhir kinerja yaitu 93,3 atau bisa dikategorikan dengan excellent. Nah, selanjutnya ada hasil utama. Total skor kinerja yaitu 93,301 menunjukkan rantai pasok dalam kondisi yang sangat baik. Yang kedua ada kinerja tertinggi yaitu di D1 dokumen tanpa kesalahan dan M3 kesesuaian produk karena mendapatkan nilai tertinggi. Nah, kemudian nilai terendah yaitu S2 ketetapan waktu pengiriman material dengan nilai 69,5 dengan kategori average. Kemudian yang terakhir ada masalah dan usulan perbaikan. Nah, masalah pada S2 penyebab keterlambatan ada beberapa penyebab. Yang pertama ada masalah eksternal. Masalah eksternal itu ada cuaca, transportasi, pelabuhan untuk pengiriman, kemudian dokumen yang tidak lengkap. Dampaknya produksi menjadi tertunda dan penurunan kepuasan pelanggan. Nah, ini cukup beresiko bahwa kepuasan pelanggan itu adalah nomor satu. Kemudian juga produksi tertunda akan meningkatkan biaya-biaya produksi juga. Kemudian usulan untuk perbaikannya adalah evaluasi ulang pemasok berdasarkan track record pengiriman. Kemudian yang kedua adalah miliki alternatif supplier sebagai backup. Jadi untuk menghindari keterlambatan-keterlambatan pengiriman bahan baku. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga teman-teman semua. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.